sehingga kami tidak binasa, tapi kami memperoleh hidup yang kekal. Waktu kami memuji dan memuliakan Engkau, bukan karena rutinitas kami ada sebagai orang Kristen di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kami datang ke tempat ini bersekutu bersama umat percaya, karena kami menyadari sungguh tidak ada yang bisa menyelamatkan sama seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau juga yang menuntun kami datang ke tempat ini. Engkau juga yang menganugerahkan sukacita dan damai-Mu Tuhan untuk kami memuji dan memuliakan Engkau. Bukan karena kami baik Tuhan, tapi karena pertolongan-Mu Tuhan yang kami nikmati dalam perjalanan hari-hari hidup ini. Sampai kami ada di saat ini. Memang tidak cukup 2 jam Tuhan. Memang tidak cukup Tuhan waktu ini untuk kami memuji, memuliakan Engkau, membalas kasih setia-Mu Tuhan. Tapi dari waktu lepas waktu, kesempatan demi kesempatan yang Tuhan anugerahkan, hidup kami mau pakai untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Roh Kudus yang boleh menuntun kami, menganugerahkan kami sukacita, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan Engkau di pagi ini. Dan kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, dengan penuh pengucapan syukur, dalam ketulusan hati kami kepada Engkau yang mengasihi kami, itu mengemburkan setiap tanah hati kami untuk siap diisi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, terima kasih. Biarlah Engkau menolong kami di saat ini. Hamba yang menyampaikan, umat-Mu yang mendengarkan. Kami tidak mau pulang seperti kami datang, tapi kami mau pulang dalam rema yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Roh Kudus menolong kami supaya kami tidak bersandar dalam pengertian kami sendiri. Waktu hamba menyampaikan, waktu umat-Mu menerima kebenaran firman-Mu, tetapi oleh pertolongan Roh-Mu sajalah kami ada untuk menerima kebenaran firman-Mu. Suara-Mu di pagi ini Tuhan, lewat hamba-Mu yang terbatas ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar hari ini? Saudara luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama. Ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Semua sudah dapat? Menghormati firman Tuhan, sekali lagi kita undang berdiri. Kita akan baca secara berbalasan ayat firman Tuhan ini sampai pada ayatnya yang ke-25. Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, di pagi ini kita melihat firman Tuhan. Kita melihat kelahiran Yesus. Tetapi ketika kita baca firman Tuhan, ini mengandung ketaatan. Ketaatan yang membawa keselamatan. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah seringkali menggenapi rencananya yang besar melalui ketaatan orang-orang biasa. Yusuf bukan siapa-siapa dan dia bukan juga orang yang terkenal di Israel pada saat itu. Kelahiran Yesus tidak dimulai dari istana, melainkan dari ketaatan. Ketaatan Maria dan Yusuf. Dan kita melihat firman Tuhan di pagi ini melalui Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25 ini. Kita melihat bagaimana ketaatan membuka jalan bagi keselamatan dunia. Karya Allah yang melampaui pengertian kita sebagai manusia. Kelahiran Yesus adalah karya Roh Kudus seperti yang tercatat dan kita baca di dalam firman Tuhan. Itu bukan rencana manusia, melainkan kehendak Allah yang kekal. Seringkali ketika Tuhan bekerja, Dia tidak menjelaskan semuanya kepada kita. Ia hanya meminta satu hal, percaya dan taat. Yusuf juga tidak mengerti pada saat itu. Maria juga tidak mengerti pada saat itu. Tetapi mereka mau taat, mereka mau percaya. Ketaatan sejati dimulai ketika logika berhenti, pengertian kita sebagai manusia ini, kepintaran kita sebagai manusia ini berhenti, tetapi iman kita melangkah. Kadang-kadang dalam perjalanan hari-hari hidup, kita pun demikian, menjumpai sesuatu hal yang Roh Kudus tuntun kita untuk melakukannya. Tetapi waktu kita duduk pikirkan secara logika manusia ini, kita sering kali menolaknya. Tetapi kita selalu ingat perkataan firman Allah. Persekutuan kita dengan Tuhan, jeripaya kita tidak pernah sia-sia. Amin. Persekutuan kita dengan Tuhan bukan saja waktu kita berdoa. Persekutuan kita dengan Tuhan itu pada saat kita membaca firman Allah, kita merenungkan firman Allah. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak cuma sebatas sampai di situ saja. Tetapi persekutuan kita dengan Tuhan melakukan apa yang Bapa perintahkan, apa yang Bapa mau untuk kita lakukan dalam hidup ini. Seringkali waktu Tuhan bilang mengampuni, katong saya mau bikin, katong merasa rugi, katong merasa dikalahkan, katong merasa segalanya, katong dikecilkan dan sebagainya. Seringkali firman Allah bilang kata kalau orang tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Tidak enak memang bagi daging ini. Tapi sepanjang kita melakukannya, sepanjang kita taat dalam iman bahwa Allah akan membela perkara kita, jeripaya kita tidak pernah sia-sia. Amin. Memang tidak enak, memang sakit. Tetapi firman Tuhan yang percaya dia katakan, persekutuanmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia.
Ketaatan Yusuf di tengah pergumulan. Ketika kita lihat di ayat 19 dan 21, Yusuf adalah seorang yang benar. Ia menghadapi pergumulan yang besar. Apa itu pergumulannya? Harga dirinya, masa depannya, dan nama baiknya. Karena firman Tuhan bilang nama baik itu lebih berharga. Waktu dia menghadapi itu, pasti dia berpikir semalam-malaman, aduh Tuhan. Di dalam lingkungan yang keras dengan aturan-aturan yang dilakukan di bangsa Israel. Tidak mungkin aku bisa melakukannya. Bagaimana aku bisa menghadapi keluargaku, bagaimana aku bisa menghadapi masyarakat di saat itu, bagaimana aku bisa menghadapi gereja pada saat itu. Bagaimana juga tentang masa depan Yusuf sendiri. Tapi ketika Tuhan berbicara, Yusuf memilih taat. Yusuf tidak banyak bicara, tapi tindakannya berbicara sangat keras. Amin. Hari-hari ini kau tuh lebih banyak bicara daripada tindakan. Lebih banyak protes daripada bekerja. Kalau orang lain kerja, kau tuh protes akan pun kurang-kurang. Tapi untuk kau tuh bekerja, beta saya mau ambil resiko. Pelajaran yang sangat penting dari Yusuf. Tuhan mempercayakan rencana besar kepada orang yang taat. Bukan yang paling terkenal, yang paling hebat, yang paling jago, yang paling pintar, yang paling bisa. Tetapi kepada orang yang taat. Dan kau melihat tujuan dari segala ketaatan. Yesus lahir untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Semua ketaatan dalam Alkitab, ada tokoh-tokoh yang taat. Abraham, Musa, Maria dan Yusuf. Berujung pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tanpa Yesus ketaatan hanyalah moralitas. Dengan Yesus ketaatan menjadi jalan keselamatan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ayat 22 sampai 23 berbicara tentang janji penyertaannya. Immanuel. Allah yang menyertai orang yang taat. Allah tidak hanya memerintah dari surga. Bikin ini, bikin itu, bikin ini. Tapi dia menyertai. Tetapi hadir dan menyertai umatnya dalam setiap proses ketaatan. Sebab itu firman Allah bilang Allah turut bekerja di dalam segala hal, bukan satu hal, semua hal untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Bagi semua orang yang bergantung, mengandalkan Dia. Kita sangat percaya, karena kita percaya, kita pasti mengandalkan. Amin. Kita tidak akan mengandalkan seseorang kalau kita tidak percaya kepada Dia. Tapi kita percaya kepada kemampuan Tuhan. Manusia saja kau tahu udah percaya waktu dia pun pangkat. Waktu dia pun jabatan. Padahal itu cuma sementara. Tidak juga dibawa mati. Tidak juga membawa keselamatan. Tapi kau tahu bisa percaya. Sama waktu kau tahu naik pesawat. Kau tahu yang pernah satu orang pun kenal pilot yang ada di depan untuk bawa pesawat. Tetapi kau tahu pun keselamatan ada di dalam tangannya. Keselamatan dalam penerbangan itu. Tapi kau tahu bisa duduk dengan tenang sampai kepada tujuan. Apatah lagi Yesus, Allah yang menciptakan kita.
Allah yang memberikan segalanya dalam hidup ini. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan bumi ini tumpuan kakinya, kata firman Allah. Tapi seringkali kau ragu-ragu ketika kau menghadapi banyak persoalan hidup ini. Kau tidak mempercayai Dia. Kok bisa Tuhan? Beta seorang yang taat, beta seorang yang rajin, beta hamba Tuhan lah tuh. Beta melayani, beta begini, beta kasih banyak dan sebagainya. Kita hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi Allah punya cara tersendiri. Dalam memakai kehidupan kita semua. Sebab itu firman Tuhan, Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Saat kita taat, Allah akan menyertai kita secara pribadi. Allah akan menyertai kita secara keluarga. Allah akan menyertai kita secara pelayanan. Allah akan menyertai kita di tengah-tengah pekerjaan apa saja yang kita lakukan. Allah akan menyertai pergumulan kita. Semua hal yang kita kerjakan, Allah ada di dalamnya. Asal kita mau taat. Pasti di sini berbicara bahwa itu Yusuf. Oh itu beberapa ribu tahun yang lalu. Tapi kita mau katakan, Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah Immanuel yang tidak pernah berubah. Baik kemarin, hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Dan satu nokta daripada kebenaran firman Tuhan ini tidak akan berlalu. Dia terus kekal sampai selama-lamanya. Percayalah kepada Dia. Taruh harapanmu di dalam Dia. Taruh sesuatu yang menurut kita mustahil, bawa kepada Dia. Dia sanggup asal kita percaya, asal kita taat kepada Dia. Taat untuk melakukan firman-Nya. Taat pada saat Dia bilang tinggalkan hidupmu yang lama. Mari bangkit dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Dia. Allah menyertai pergumulan kita semua. Allah bukan tidak ada di dalamnya. Tetapi Dia mau kita mencari kehendak Tuhan. Di dalam setiap pergumulan kehidupan kita secara pribadi, keluarga, rumah tangga, pelayanan, di mana saja Tuhan tempatkan kita. Dan kita melihat ketaatan tokoh-tokoh di dalam firman Allah, di dalam Alkitab ini sebagai teladan. Abraham taat meski dia tidak tahu. Dalam perjalanannya Abraham melangkah. Dia melangkah waktu Tuhan bilang tinggalkan tempat ini, berjalanlah. Tuhan saya kasih dia peta. Saya ada. Hanya berbekal janji Tuhan. Iman sejati selalu dinyatakan melalui apa? Melalui ketaatan. Musa taat. Meski dia merasa tidak layak. Musa penuh alasan. Tetapi Allah tetap memakainya. Musa bilang, beta saya bisa bicara. Beta tidak bisa berbicara. Beta bukan orang yang pandai berbicara di depan. Tapi Tuhan tetap memakainya. Tuhan tidak memakai, tidak memanggil orang yang mampu. Tetapi Dia memampukan orang yang dipanggilnya. Amin. Dia saya panggil orang yang bisa, orang yang mampu, orang yang pintar, orang yang hebat. Tetapi janjinya Dia akan memampukan setiap orang yang dipilih, dipanggilnya dan diutusnya. Ada amin. Bapak Ibu dan beta semua dipilih, dipanggil dan diutus untuk menjadi terang di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Maria taat meski berisiko bagi dirinya. Kalau kau lihat di dalam Lukas 1 ayat 38. Maria menyerahkan seluruh hidupnya kepada kehendak Tuhan. Sebab itu dia bilang apa? Jadilah seperti kehendakmu. Kadang-kadang kau memaksakan kehendak dalam segala hal.
Tapi mari belajar untuk semua hal yang terjadi, Allah turut bekerja di dalamnya. Kalau kotong dengan iman mengatakan bahwa tidak ada yang Tuhan tidak tahu, kotong akan menjalani hari-hari hidup ini dengan penuh pengucapan syukur. Sekalipun ada dalam duka cita, sekalipun ada dalam pergumulan, sekalipun ada dalam tekanan, dalam beban yang berat. Ketaatan sejati sering apa? Menuntut pengorbanan. Kalau kita mengasihi Yesus, kita mau berkorban bagi Dia. Sebab itu firman Tuhan bilang, kamu dipanggil. Saudara dan saya dipanggil bukan saja untuk percaya, tapi menderita bagi Dia. Yusuf taat. Meski apa? Meski harus diam. Yusuf sempurna bela dia pun diri. Tetapi membela kehendak Tuhan. Ketaatan kadang tidak mendapat tepuk tangan. Ya toh, ketaatan tuh seringkali tidak dapat tepuk tangan. Apalagi kalau kotong ada di dalam posisi yang diinjak, ya kan, diremehkan, dikecilkan. Sempurna dapat tepuk tangan waktu kotong sama papa, kotong ampuni dia juga. Paling bodoh. Setiap kali dia bikin begitu saya terima saja. Gitu. Itu ada ketika orang-orang ada di samping kotong yang akan berbicara seperti itu. Tapi waktu suara Tuhan itu lebih keras dari suara-suara orang di sekitarnya, kita akan memilih untuk taat. Waktu kita percaya kita akan memilih untuk taat, sekalipun tidak enak. Sebab itu ketaatan itu kadang tidak mendapat tepuk tangan, tetapi selalu mendapat perkenanan Allah. Yesus sendiri pribadi yang luar biasa, pribadi yang penuh kasih, di dalam ketaatannya menyelamatkan dosa isi dunia ini, menyelamatkan saudara dan saya, menyelamatkan semua orang. Yesus sendiri menjadi teladan ketaatan yang sempurna, taat sampai mati di kayu salib. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Keselamatan itu bukan hasil ketaatan kita, tetapi hasil ketaatan Kristus. Amin. Karena Dia taat, kita diselamatkan. Karena kita diselamatkan, kita dipanggil untuk taat. Sebab itu kotong dipanggil, dipilih, diselamatkan untuk taat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan tidak menuntut kita menjadi tokoh besar, tetapi menjadi orang yang taat. Ketaatan mulai dari diri sendiri, di rumah, di tempat kerja, di tempat pelayanan, di tengah-tengah pergumulan. Mungkin terlihat kecil hari ini, tetapi bisa berdampak kekal di hadapan Tuhan. Mari kotong semua boleh berkata sama seperti Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Mari kotong hidup seperti Yusuf. Melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Amin.